Bisa, Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah mencoba mengerjakan latihan soal pada modul ini? Mungkin ada yang sudah berlatih mengerjakan soal-soalnya? Ada? Ya, yang terakhir kita bahas sampai yang di sini ya. Nomor 7 ya. Soalnya pecahan. Ya, jadi di sini ada penjumlahan pecahan ya. 70 per 240 ditambah 50 per 360 tambah 12 per 120 tambah 2,1 per 7,2. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ya, kalau untuk penjumlahan pecahan berarti kita harus samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya 240, 360, 120 dan 7,2. Nah, yang ini 2,1 dan 7,2 ini kita bisa kalikan dengan 100 ya. Supaya nanti akan sama nilainya dengan yang lainnya. Jadi kita menghitungnya lebih mudah. Jadi 70 per 240 ditambah 50 per 360 ditambah 12 per 120. Nah, kemudian ini jadi 210 per 720. Ya. Nah, jadi bilangan-bilangan ini kita akan samakan penyebutnya. Artinya kita cari kelipatan yang sama dari bilangan-bilangan ini ya. 240, 360, 120, dan 720. Nah, semua bilangan ini adalah kelipatannya adalah 720 ya. Ya, jadi kita bisa samakan jadi 720. Nah, jadi ini kan tinggal kita samakan dengan 720, artinya bisa kita bahagi ya. 720 bagi 240 atau 72 bahagi 24 ya. Berarti kali berapa ya? Kali 3 ya. Kali 3. Ya, berarti yang atas juga dikali 3. Ya, jadi 210 ditambah. Nah, selanjutnya disamakan juga. 720 bahagi 360 berarti dikalikan 2 ya. Ya, Dikali 2, Pak. berarti ini juga kali 2, berarti tambah 100. Nah, kemudian lanjut lagi yang ini. 120 dikalikan 6 ya. Ya, 120 kali 6 hasilnya 720. Ya, ini juga dikali 6, 72. Nah, sampai yang terakhir ini karena sudah sama berarti kita tidak ubah lagi. Jadi di sini tetap 210. Ya, kemudian baru dijumlahkan, dapat hasilnya 500 berapa? 92 ya. Nah, sedangkan di sini jawabannya 593. Nah, berarti ini kita akan sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan lagi nilainya. Kita perkecil lagi ya. Artinya kita bahagi dengan bilangan yang sama ya. Kita bisa mulai dari bilangan 2 ya. Kita bahagi 2, berarti ini jadi 360. Nah, di sini ada pilihan jawabannya 295. Nah, kita lihat apakah hasilnya dapat 295. Ya, kalau 200 atau bisa kita langsung coba di sini ya. 295 dikalikan 2 ya. 295 tambah 295 ya. Ya.
Jadi kita bisa mulai dari opsinya saja supaya lebih mudah kita mengerjakannya. Ya, ini 5 tambah 5 hasilnya 10. 10. Ya, berarti tidak ini ya. Karena di sini kan 592 ya. Ya, Kalau berarti 592 bagi 2 itu Pak 296. ya 296. Berarti jawabannya bukan yang ini ya. Ya, berarti kita tidak terkecil di 360. Berarti kita perkecil lagi di ini diperkecil lagi, dibagi 2 lagi. Ini juga dibagi 2. Berarti 360 bagi 2 dapat 180. Nah, di sini juga ada opsinya 180. Nah, kita bisa langsung tes di sini. Berarti 148 ditambah 148. Ya, 8 tambah 8, 16. Ya, 1 tambah 4, 5 tambah 4, 9. 2. 296. Berarti benar ya. 2. 148. Ya 148 190. Ya, jadi kita bisa uji dari pilihan jawabannya. Kalau ini kan pilihan jawabannya sudah ada kan. Jadi kita bisa tarik dari situ, dari opsinya ya. Berarti jawaban yang benar adalah 148 per C. 180. Baik, ada pertanyaan sampai situ? Atau mungkin Bapak Ibu punya metode yang lebih cepat? Tidak ada. Nah, baik, kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini kita mencari bilangan yang Bilangan paling nilainya kecil. paling kecil. Ya, bilangan yang paling kecil artinya ya karena ini persen ya. 3 yang persen berarti kita ubah saja yang Mana ini, Bang? jadi persen juga. Nah, tapi ini pengalinya ini tidak sama ya. Pengalinya tidak sama. Nah, kita bisa sederhanakan bilangannya. Kita hilangkan nolnya ya. Jadi ini 1/7 kali 12, 0,32 kali 6, 16, 2/3% kali 12, 12,5% kali 160 jadi 16 ya. Dan 8% kali 24. Nah, ya, supaya kita bisa tahu nilai yang paling kecil berarti pengalinya ini harus sama ya, harus bilangan yang sama. Jadi kita cari kelipatan dari bilangan ini ya, 12, 6, 16 dan 24. Jadi kita cari KPK-nya, kelipatannya. Belas, 6, 16 dan 24. Kalau 12, 6 dan 24 itu kelipatannya sama ya, tapi ada 16 di sini. Nah, kita bisa cari dengan cara memfaktorkan ya. 12, 6, 16, 24. Ya, 12 berarti 2 pangkat 2 kali 3. Ini 2 kali 3. Ini 2 pangkat 4. Ya, kalau ini 2 pangkat 3 kali 3 ya. Ya, kita cari KPK-nya berarti lihat mana yang pangkatnya paling besar ya. Berarti KPK-nya adalah 16. 2 pangkat 4
kali 3 ya. Atau 16 kali 3 sama dengan 48 ya. Jadi kita akan ubah pengalinya menjadi 48. Nah, ini 12 berarti ya 12 kali berapa dapat 48 ya? Kali 12 kali 4. 4 ya. Kali 4. Ya, berarti itu 12 sama dengan 48 per 4 ya. 48 bagi 4 12 ya. Atau 12 kali 4 48. Ya. Lanjut 0,32 kali ya. Kalau 6 berarti 48 per 8 ya. 6 kali 8 kan 48. Nah, kemudian yang 12 sama dengan yang di atas, berarti ini 16 2/3 dikalikan 16 2/3% ya. Saya lupa persennya. Ya, sama dengan yang di atas ya. 48 per 4. Nah, ini juga begitu. 12,5% kali ya, kalau 16 berarti 48 dibagi 3. 3. Ya, yang 8 8% kali 48 per 2. 2 ya. Ya, jadi sekarang kita tinggal sederhanakan angka-angkanya. Kita bisa lakukan pembagian ya, kita bahagi saja. Kita sederhanakan dengan cara pembagian. Ya, misalkan dari bawah sini ya. Ya, ini kan 8 ada 2 ya. 2 kan bisa dibagi dengan 8. Ya, 2 bahagi 2 1 ya. 8 bahagi 2 4. Berarti ini 4%. Ya, 8% kali 48 per 2 ini jadi ya 4% kali 48. Nah, ini juga yang di atasnya juga kita bikin seperti itu ya. Jadi semuanya nanti perkaliannya dengan 48 ya. Kayak kalau sudah sama 48 semua, tinggal dicari yang paling kecil. Nah, kalau ini 12,5 ya atau 12,5 ya persen kali 48 per 3 ya. Ya, berarti kita bisa sederhanakan, ini bisa dibagi juga ya. 3 bahagi 3 1, 12 bagi 3 4. Berarti ini bisa ditulis 4,5% kali 48. Nah, ini 4, ini 4,5 ya. Berarti ini yang lebih kecil. Ya, kita tes lagi di sini ya. Ini sudah ada bilangannya, tinggal disederhanakan ya. 4 dicoret, 4 bagi 4 1 ya. Maksudnya dicoret itu dibagi dengan yang sama ya. Ini 4 bagi 4 1, berarti ini dibagi juga 4, 16-nya. 16 bagi 4, sisanya 4 ya. Ini jadi 4, 2/3% kali 48. Nah, jadi semuanya nanti jadi kali 48 semua. Nah, ini juga begitu. Ya, 0,32 berarti 32% ya. Ya, 32/100 kan berarti 32% kali 48 per 8. Ya, ini juga bisa dibagi kan. 32 bahagi 8 ya, dapat 4 ya. Ya. 4% kali 48. Nah, berarti tinggal yang ini. Nah, ini yang paling susah dibagi. Ini jadi ya, 1/7 kali 48 per 4. Berarti jadi 1/7
dikali 1/4 kali 48 ya. Atau kita bisa sederhanakan menjadi ini kan 1/4 25% ya. 1/4 kan bisa ditulis 25%. Berarti 1/7 kali 25% kali 48 ya. Berarti 25% ini kita bahagi 7 ya. 25 bahagi 7. Ya. Kita lihat apakah nilainya lebih kecil dari 4 ya. 3 kali. Ya, 3 kali 7 21 ya. 25 bahagi 7 berarti 3 kali 7 21. 3,5. 4 ya, 40. 3,5. Ya, 3,5 ya. Ya. Berarti 3,5% dikalikan 48. 3,5% kali 48. Ya, artinya ya setelah semuanya sama ya. 3,5% sama pengalinya kan. Ya, kalau sudah sama pengalinya seperti ini ya tinggal dilihat mana yang angka paling kecil. Ya, berarti yang paling kecil yang ini ya 3,5%. Berarti yang paling kecil adalah 1/7 kali 7 kali 120. Ya. Ya, jadi kita bisa coret-coret seperti itu ya. Kita lihat mana yang bisa dibahagi, nah tinggal disederhanakan. Jadi maksudnya dicoret ini artinya dibagi dengan bilangan yang sama ya. Ini maksudnya 3 bahagi 3 dapat 1. Berarti 12 bahagi 3 dapat 4. Ya. Ini 2 dibahagi 2. Ya, ini juga dibagi 2, 8 bahagi 2. Makanya jadi 4 di sini. Ya, yang lain juga seperti itu ya. Ya, bisa ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan sampai di situ? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nomor 9. Nah, nomor 9 dan 10 ini hampir sama ya. Berarti kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan yang nomor 9, pasti yang nomor 10 juga bisa ya. Ini nomor 10 sama. Ya, jadi kita mulai dari yang paling di bawah ya. Ya, berarti kita kerjakan dulu yang ini. 1 tambah 1 berarti jadi 1 kurang 1/2 ya. 1 tambah 1 dapat 2. Nah, setelah itu yang di bawah lagi yang kita kerjakan. Jadi 1 kurang 1/. Nah, kalau kita mengurangkan dengan 1 berarti itu mengikuti penyebutnya. Ini kan 2. Berarti ini kita ubah jadi 2/2 kurang 1/2. Nah, berarti sama dengan 1 dikurangi 1/2 kurang 1. 1/2. Nah, 1/2 ya. Ingat yang dikurangi hanya pembilang ya di atas. Yang di bawah tetap. Nah, sekarang sudah jadi bentuknya 1 dikurangi 1/1/2. Nah, ini sudah ada bentuk pembagian. Ya, ingat pembagian berarti sama dengan perkalian dengan lawannya ya. Nah, jadi ini sebenarnya menjadi 1 dikurangi 1 kali 2/1. 2/1. Ya, benar. Atau 1 kurang, ya ini 2. habisnya dibagi habis, jadi 1 kurang 2 ya. 2. Berarti 1 kurang 2 sama dengan 1 kurang 2 negatif 1. Atau min 1. Jadi hasilnya adalah min 1 ya.
min 1. Nah, jadi seperti itu kita mulai dari yang paling di bawah ya. Dari angka yang paling di bawah. Ya, kemudian kita lanjut sampai dapat hasil yang terakhir. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah mengerjakan yang ini. Ini hampir sama juga ya. Ya. Nah, kalau yang ini kira-kira berapa hasilnya? Ya, berarti ini jadi 2 dikurangi 2 dikurangi 3 per 1 kurang 1 per 1/4. 4 ya. Nah, karena jadi kurangi 1 berarti ini jadi 4/4 ya. 4/4 kurang 1/4. Jadi 2 dikurangi 3 per 3. 3/4. 4. Nah, sama seperti tadi ini jadi perkalian terbalik ya. Terbalik. 2 dikurangi 3 kali 4 per 3. 3. Nah, sehingga ini dicoret ya, ini habis dibagi. 3 bagi 3 1. Berarti 2 kurang 4. Kurang 4. 2. Hasilnya Min negatif 2. min 2. Ya, negatif 2 atau min 2. Ya, jadi jawabannya adalah min 2. Ya. Ya, jadi walaupun kelihatan soalnya bersusun-susun seperti ini ya, tapi bisa dikerjakan dengan cepat ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu bisa menyelesaikan soal yang bentuk seperti ini dengan waktu kurang dari 1 menit ya. Ya, kalau di ujian kan tidak dijabarkan lagi, bisa langsung dikerjakan. Tidak perlu dijabarkan lagi seperti ini ya. Ya, baik, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk persen ya. Nah, nilai 7 merupakan 35% dari bilangan titik-titik ya. Berarti ini adalah perkaliannya. Ini sudah dibahas ya? Atau belum? Ya, jadi 35% dari bilangan titik-titik. Ya, artinya 35%. 35% kali X sama Ya, dengan 7. kalikan suatu bilangan, kita misalkan X ya. X. Ya. Atau bisa langsung saya tulis X ya. Sama dengan 7 ya. 7. Berarti X itu sama dengan ya 7 dikali Kali 100. 100 per 35 ya. Dari mana 100 per 35? Yang ini ya, 35% ya. 35 per 100 jadi diubah menjadi 100 per 35. Ya, tinggal kita sederhanakan. Ini dibahagi 700 bagi 7 35. ya. 700 dibahagi 35. Atau bisa juga ini dibahagi ya. Ini bagi 7, ini juga bagi 7. Ini kan 35-nya kelipatan 7. Ya. Sehingga ini jadi 100 per 5. Sehingga hasilnya sama dengan 20. Ya, bisa juga dikalikan 7 kali 100 bagi 35 ya. Ya, tapi kita lihat kalau ada kelipatannya, ya seperti yang di atas ini. Kalau ada kelipatannya, bisa langsung dibagi seperti itu. Misalkan ini 8 di pembaginya 2. Nah, bisa kita sederhanakan seperti itu. Ya. Supaya yang kita bahagi tidak besar angkanya ya. Nah, lanjut yang ini. Ya, ini kalau di modul mungkin pilihan jawabannya beda ya. Modul yang ada di LMS.
Ya, 25% dari 512. Nah, kita bisa lihat di modul di sini sudah ada bentuk-bentuk umum dari persen yang sering muncul. Nah, 12,5% itu sama dengan 1/8 ya. Berarti kita bisa langsung kalikan ya. 1/8 1/8 kali 512. kali 512. 12. Atau 512 bahagi 8 ya. Ya, Ya, sama dengan ya, 512 bahagi 8. Ya, 6 ya. 6 kali 8, 48. Dikurangi, dapat 32 ya. 4 kali 8, 32. Ya, berarti hasilnya adalah 64. 64. Tidak ada 60. Kalau Ya, mungkin yang di LMS jawabannya opsinya tidak ada ya. Jadi jawabannya 64. Ya. Ya, lanjut lagi untuk yang di nomor latihan 11. soal juga Pak, tidak ada pilihan 64. Oh iya, udah pilihannya. Oh iya, bisa ikut di sini saja kalau Ya, di latihan soal tidak ada pilihan 64 Pak. Iya, 24. iya, mungkin belum sempat diedit yang itu. Jawabannya 64. Opsinya yang sebenarnya itu yang ini. 26. Di latihan soal opsi B 26 Pak. Iya, belum sempat diedit. Jadi jawabannya 64 ya. Ya. Ya, yang ini sudah juga ya dibahas kemarin. 33/3% ya. Ya, 33/3% itu adalah sepertiga ya. Jadi sepertiga dikalikan penjumlahan dari bilangan-bilangan ini. Nol koma 125 tambah 0,043 tambah 0,021. Ya, jadi ini bisa dijumlahkan. Dapat hasilnya 0, berapa ya? 589 0,189. 89. 0,189 ya dibagi 3. 0,1. Berarti 0,063 ya. 0,063 ya. 6 kali 3 18, 3 kali 3 9. Ya, untuk yang nomor 14 juga sama. Jadi kita bisa ubah ke bentuk persen. Berarti 260/100 kali 260/100 7/4.
Ya, ini kita bisa ubah ke bilangan hitungan biasa menjadi 7/4. 4. Ya, ini bisa disederhanakan juga ya. Ini kan terlalu besar, ada nolnya sama, berarti bisa kita ubah jadi 26/10 ya, supaya lebih gampang pembagiannya. Nah, kemudian ini juga kita bisa sederhanakan, ini kan kelipatan 2 ya. Jadi 4 bahagi 2 dapat 2, 26 bahagi 2 dapat 13 ya. Ya, sehingga ini kita kalikan 13 kali 7 ya. Kemudian 10 kali 2 20. Nah, 13 kali 7 bahagi 20. Ya, 13 kali 7 dapat 91 ya. Dibagi 20. 10 kali 7, 70, 3 kali 7, 20. Ya, jadi hasilnya 4, ya, komanya yang dicari ya. Ya. 91 bahagi 20. 4, 80. 11 ya. Koma. Ya, berarti 5 ya. 100. 4,5. 10 tambah 0 lagi. 100 ya. 4,55. Ya, sebenarnya kalau kita sudah dapat 4,5 saya sudah langsung bisa dipilih jawabannya karena ini kan opsinya 4,3 ya. Ya. Walaupun di ujian walaupun tidak sampai semuanya dicari hasilnya, ya sudah bisa dipilih jawabannya itu ya, supaya tidak terlalu lama Bapak Ibu mengerjakan soalnya. Iya. Nah, ini lagi sama perkalian. Ya, mungkin kalau yang di LMS ini beda soalnya. Ya, yang benar itu yang ini, 20% dari 15% dari 200 ya. Ya, jadi 20 per 100 kali 15 per 100 kali 200. Ya, ini kita bisa sederhanakan saja. Di sini coret nolnya. Ini juga 2 coret nolnya. 10% kali. Nah, sehingga ini jadi 2 kali 15, 30 kali 2, 60. Ya, di sini tinggal 10. Ya, 60 bahagi 10 dapat 6. Ya, jadi bisa disederhanakan seperti itu ya. Nah, karena ini kan ada nolnya ya. Pembaginya ada 0, di atas juga ada 0. Jadi kita bisa sederhanakan seperti itu. Jadi yang kita kalikan bilangannya lebih kecil ya. Oke, sekarang yang ini ya. 34 per 33, 6,1 per 6. 56 per 55, 12,5 per 12,4, 26 per 25. Nah, kita lihat di sini pola bilangannya yang di atas itu nilainya lebih 1 ya daripada yang di bawah, daripada penyebutnya. Nah, jadi kalau kita hilangkan yang koma-koma ini, kita jadikan dia puluhan, ya ini jadi 34 per 33
61 per 60, ya, kalau ini dikali 10 ya. Kemudian 56 per 55, ya, kemudian 125 per 124, ya, kemudian 26 per 25. Nah, ini kita bisa ubah ke pecahan campuran ya. Karena ini kan lebih satu. Penyebutnya lebih kecil daripada pembilang ya. Berarti ini kita bisa ubah ke bilangan pecahan campuran ya. Ya, ini 33 berarti 1 kali 33 tambah 1. Ya, yang ini jadi 1 per 60. Ini 1 per 55. 1 per 124. 1 per 25. Nah, jadi kita tinggal lihat mana yang angkanya nilainya terbesar ya. Kalau nilai terbesar itu berarti kita ambil yang pembaginya paling kecil ya. Dibagi dengan bilangan yang paling kecil. Berarti yang ini ya. 1/25. Karena kalau yang dibagi dengan angka lebih besar, nilainya lebih kecil ya. Misalkan 1. 1 dibagi 2, itu berarti lebih kecil daripada 1 dibagi 1 ya. Nah, berarti yang paling besar itu yang ini. 26 per 25. Nah, kita tinggal cari 26 per 25 itu sama dengan 1, berapa ya. Atau kita bahagi nih, 1 bahagi 25 ya. 1 bahagi 25. Ya, dapat 0, 250. Bukan 1/25. 1 dibagi 25. 0, 10, 0, 100, 4. 4 kali 25, 100. Ya, dikurangi dapat 0 ya. Berarti ini sama dengan 1,040. ya 1,04. Nah, 040 ya. Kalau Ya. dicari lagi dapat 0 lagi. Ya. Ya. Jadi 1,040. Ya, itu ya nilai yang terbesar ya. Ya. Karena kalau yang lainnya kan angkanya lebih tinggi ya. Jadi pasti pembaginya lebih kecil, sedangkan yang dicari sini kan nilai terbesar. Berarti yang ini saja yang kita bahagi, yang angkanya paling kecil. Jadi dapat 1,040 yang ini. Nilai. Oke. Bilangan berikut yang paling kecil. Nah, sekarang kita lihat di ini. Nah, di sini kita mencari yang paling kecil. Nah, di sini kita tidak perlu mengalihkan angkanya. Atau bisa kita bulatkan saja. Ya, jadi kalau pembulatan itu kan 5, berarti dibulatkan ke atas ya. Kalau satuannya 5 dibulatkan ke atas. Ya. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah ya. Nah, berarti ini kita bisa ubah ke pecahan saja ya. Ke bilangan bulat saja. Misalkan yang ini jadi 50 kali 70 ya. Nah, kalau yang ini berarti 20
kali 95 berarti 100. 100. Ya, kalau ini 30 kali 90. 90. Nah, ini 40 42 kali kali 80. 70 ya, karena ini 72 Oh di iya. bawah sudah lewat 5. Ya, nanti sudah lewat 5 baru kita bulatkan ke atas. Ya, Ya, kalau ini 50 kali 60. 60. Tinggal dilihat mana yang angkanya paling kecil. 5 kali 7, 5 kali 7, 35, 3.500. 35. 20 kali 100, ya, 2.000. 200. 2000. 3 kali 9. 3 kali 9, 270. 2700. 28, 2.800. 3000. Ya, 3.000. Ya, tinggal kita lihat mana yang paling kecil. 3000. Berarti yang paling kecil yang ini ya. Yang paling kecil yang 2000. Ya, B. berarti yang B. 0,23 kali 0,95. Nah, jadi tidak perlu kita kalikan ya angkanya. Kalau kita kalikan pecahan kan nanti kita lebih susah untuk mengalihkan. Kalau seperti ini kan bisa langsung kelihatan mana yang paling kecil. Oke, kita lanjut yang ini. Ini juga sama seperti yang di atas tadi. Nah, tapi yang di sini kita cari dulu nilai bilangannya. Kemudian kita kalikan dengan 20% ya. Jadi modifikasi dari soal yang ini. Yang ini ya. Kalau ini kan langsung kita dapatkan nilainya 20 ya. Nah, kalau yang di bawah 20 ini dikalikan 20% lagi. Jadi kita cari dulu bilangannya. Jadi 5% dari suatu bilangan berarti 5% dari X itu sama dengan Adalah 6. 6. Ya, berarti X-nya sama dengan 6 kali 5 kali 5% sama dengan 5/100. Berarti ini dibalik jadi 6 kali, bagi 5/100. ya 6 bagi 5/100 atau 6 kali 6 100 kali 100 per 5. 5. Ya, 6 kali 100 per 5 Sama dengan 600 per 5. ya 600 bagi 5. 5. 120. 600 bagi 5 dapat 120. 120 ya. 20 ya. Ya. Nah, kemudian 120 ini kita kalikan lagi dengan 20%. 20%. Ya, 120 kali 20/100 100. atau 120 kali 2/10. Nah, kita bisa sederhanakan dari sini ya. Ini nolnya bisa dicoret. Kali 2/10. Per 10. Nah, ini juga bisa dicoret. 240. Ya, 240 Ada dibagi 10 24. atau 24. 24. Nah, jadi biasanya kalau soalnya mudah, pengecohnya itu banyak ya. Misalkan di sini 120 sudah jawabannya. Ya, tapi kan yang ditanyakan bukan itu ya. Ya, masih Jadi kita harus dikalikan lihat, lagi dengan ya, 20. dikalikan lagi dengan 20. Nah, kita dapatkan hasilnya 24. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai situ?
Bisa dilanjut ya. Ya, lanjut Pak. Oke, jadi kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ya. Oke, ini sudah ada persamaan. Ya. Q per 12,5% sama dengan 32 per Q. Nah, di sini kita bisa lakukan perkalian silang ya. Nah, tapi kita bisa ubah dulu yang ini. Ya, 12,5% itu berarti sama dengan 1/8 ya. Per 8. 1/8. Ya. Per Ini 8. dikalikan silang. Berarti Q pangkat 2. ya, Q pangkat 2 sama dengan 1/8 kali 32 atau 32 bahagi 8 ya, kali 32. Ya, sama dengan Q pangkat 2 sama dengan 32 bahagi 8 sama dengan 4 ya. Nah, kalau kita menemukan yang seperti ini, pangkat 2 berarti bilangannya diakarkan ya. Ya, Q sama dengan akar 4. 4. Nah, akar 4 sama dengan 2. Ya. 2. Akar kedua ya, karena ini tidak ada ininya. Berarti akar kedua dari 4 adalah 2. Nah, begitu juga yang ini. Ya, tapi yang ini tidak ada persennya. Ya, ini tidak ada persennya. Jadi tidak bisa diubah jadi 1/8. Yang nomor 20 ini. 8 per P sama dengan P per 12,5. Berarti dikali silang lagi, Pak. Ya, dikali silang. Di P pangkat 2 sama dengan 8 kali 12,5. Dapat berapa ya? 100 ya. Ini kan 1/8-nya 12,5% ya. Berarti kalau dikali 8 hasilnya 100. Berarti P-nya sama dengan akar dari 100. 100. Sama dengan 10. 10. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ingat mungkin bentuk-bentuk yang sering muncul ya. 12,5 atau 33/3 ya. Jadi 12,5 itu sama dengan kalau 12,5% itu sama dengan 1/8 ya. Bentuk-bentuk umum dari pecahan. Jadi misalkan 12,5% itu 1/8 ya. Kalau 25% berarti 1/4. Kalau 50% berarti 1/2. Kalau 75% berarti 3/4. Dan bentuk-bentuk yang lain ya. Di sini juga sudah diberikan contoh-contoh yang sering muncul. Jadi kita bisa manfaatkan bentuk-bentuk tersebut. Oke, kita lanjut lagi yang sini. Ini sudah materi akar ya. Ya, akar dari 4 kali 125 bahagi 5. Nah, ini kita bisa manfaatkan sifat akar ya, sifat akar. Ini jadi 4 kali 125 bahagi 5 dapat 25 ya. Ya. 5. Akar 100. Ya, akar 100. Sama dengan 10. 10.
Oke, kita lanjut yang ini. Nah, ini juga menggunakan sifat perpangkatan dan sifat akar ya. Jadi 2/3 dipangkatkan 2. 2/3 dipangkatkan 2 berarti ya, dikalikan akar dari 0,81. Nah, kita bisa gunakan dua cara ya. Ya, cara alternatifnya kita cari akarnya. Kemudian ini kita pangkatkan. Atau bisa kita ubah ini menjadi pecahan juga ya. Pecah. Sehingga ini jadi ya, ini bisa kita langsung pangkatkan 2 ya. Jadi pecahannya pembilangnya dipangkatkan 2, penyebutnya juga dipangkatkan 2. Ya, sehingga ini jadi 4/9. 9. Ya, dikalikan akar dari ya ini 81/100. Nah, ini juga bisa diakarkan masing-masing ya. Kalau ini kan dipangkatkan masing-masing. Nah, ini diakarkan masing-masing. Sehingga ini menjadi 81 berarti 9/10. Per 10. Nah, ini bisa disederhanakan bahagi 2 mungkin. Bahagi 2. Ini juga bahagi 2. Ini dapat 5, ini dapat 2 ya. Ya. Di 18/45. Nah, atau ini bisa langsung disederhanakan. Ini juga bisa langsung disederhanakan 9-nya. Ya, 99. Ya, harusnya di sini jadi 2/5 ya. Ini habis. 2/5 ya. 2/5. 2/5 berarti Ya. ya, 4. kita bisa ubah ini jadi 10 ya. Kali 2 kali 2. 4/10. Jadi 0, 0,4. jadi kita bisa gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat dan sifat-sifat akar ya. Ya, seperti ini juga sama. Kalau ini yang dicari akar ketiga ya. Akar ketiga dari 125 dan 8 ya. 4 kali 2. Ya. Berarti akar ketiga dari 125 berarti 5 ya. 5. Per 2. Berarti 2,5. Ya. 2,5. Sini 0,4 ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, di sini bisa langsung sebenarnya. Ya. Dari sini sebenarnya kita bisa langsung dapat jawabannya 4/10 ya. Saya revisi ya. Ini yang dicoret 9-nya saja berarti dapat sisanya 4/10. Ya, langsung dapat jawabannya 0,4 ya. Saya lebih cepat menjawabnya. Ya, baik, sekarang kita sudah masuk ke barisan dan deret ya. Nah, untuk barisan dan deret ya ini juga yang sering muncul ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya. Kira-kira yang Bapak Ibu soal yang Bapak Ibu pernah
kerjakan di ujian, apakah soalnya dalam tingkat yang sulit atau maksudnya mudah ya? Yang pernah Bapak Ibu ikuti ujian. Kira-kira masih bisa dijawab atau mungkin soalnya deretnya terlalu sulit atau bagaimana? Ya, jadi ada beberapa bentuk deret yang biasanya muncul ya. Jadi ada deret Fibonacci ya. Fibonacci itu penjumlahan dari dua suku ya. Jadi seperti ini misalkan 4, 7, 11 ya. 4 tambah 7, 11, 7 tambah 11, 18, 11 tambah 18, 29. Ya. Kemudian ada larik. Ada dua deret yang muncul di deret bilangan itu ya, ada lebih dari satu ya. Kemudian ada tingkat dan kombinasi ya. Nah, yang paling sulit itu yang kombinasi ya, karena sudah gabungan dari 3 tipe ini. Nah, jadi kita bisa cari dengan penjumlahan, pengurangan, ya, perkalian, pembagian, akar dan kuadrat, atau dengan gabungan ya. Jadi kita lihat perubahan dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Ya, kalau pengalaman saya untuk deret yang sudah saya pernah ikuti di ujian tahun 2018 itu tingkat kesulitannya mungkin masih menengah ya. Artinya saya yakin Bapak Ibu masih bisa mengerjakan dengan cepat ya, karena polanya hanya penjumlahan dan perkalian ya, belum ada yang sampai gabungan ya. Kemudian ada deret yang huruf ya, jadi kita bisa gunakan kelipatan 5 untuk menghafalkan urutannya seperti ini. Jadi E, J, O itu dihitung kelipatan 5 ya. Ya, untuk soal-soal yang seperti ini ya kuncinya kita banyak berlatih ya. Kalau kita sudah terbiasa ya pasti lebih cepat untuk mengerjakannya. Dan tidak boleh panik ya. Kalau sudah panik walaupun barisannya kelihatan gampang ya tidak akan kesulitan kita menemukan polanya. Misalkan seperti ini, ini polanya ada 2 ya, baris yang pertama itu yang dibahagi 2 ya. Yang kedua itu dibahagi 2, yang pertama ditambahkan 20, jadi 16 tambah 20, 36 tambah 20 dan seterusnya ya, jadi selang 1 ya. Nah, jadi kombinasi antara penjumlahan dan pembagian. Nah, kalau yang ini kombinasi antara perkalian dan perkalian 3 dengan perkalian 2 ya. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu bisa mengerjakan soal-soal yang seperti ini kalau tidak panik ya, pasti bisa mendapatkan polanya. Kalau Bapak Ibu tenang, kemudian bisa rileks menjawabnya, pasti bisa dapat jawabannya. Oke, kita bisa lihat contoh soal latihannya. Ya, yang ini nomor 24 ya. 15, kemudian 22, 29, dan 36. 15, 22, 29, 36 ya. Kita bisa coba dari penjumlahannya, kita lihat bedanya. Ini bedanya 7. 7 ya. Ya. Nah, kita lihat kalau ini juga bedanya 7.
Ya, kalau ini sudah bedanya 7, sudah 2 yang bedanya 7, nah berarti yang berikutnya juga 7 ya. 7. Ya, jadi kita lihat kalau yang kedua sudah sama, berarti sudah itu polanya. Berarti ini tambah 7, Tambah 7. berarti dapat 43. 43. 3. Kemudian 50. tambah 7 lagi, 57. 50 tambah 7, 57. ya tambah 7, 57. Berarti jawabannya adalah Bagian B. B. Oke. Lanjut yang kedua, 180, 178, 174, 168. Ya. Sini bilangannya berkurang ya. Ya. 180, 178. Ya, ini bedanya 2. 2 ya. Ya. Ya, kurang 2. Jadi kurang 2. Ya, kalau yang ini Kurang 4. kurang 4. Ya, kita lihat yang ketiga. Kurang Ini kurang berapa? 6. Kurang 6. Kurang 6. Berarti Kurang 8. Kurang 8. ya, Kurang 8. pengurangannya bertambah-tambah ya. Ya. Tambah 2. Kurang Berarti di sini 16. 8. kurangi Kurang 8. 8. 160. 160. 150. 160. Kemudian dikurangi 10. 10. 150. Kemudian dikurangi 12. 12. 138. 138 ya. Ya, biasanya untuk pilihan jawabannya kalau kita sudah dapat 2 ya. Ya, berarti sudah itu jawabannya. Ya. Jadi kita bisa pindah lagi. Ya, nah sekarang yang ini. Ya, ini kita bisa dilihat bedanya. 2, 3, 5, 4, 9, 25, titik-titik. 64 ya. Ini kan bedanya 1 ya. Jadi ini berarti bukan penjumlahan ya. Ya. 3, 2, 5, bedanya 2. Ini berkurang ya. Ya, kita lihat lagi yang kedua ya. Kalau yang ke satu tidak bisa, kita lihat yang kedua. Ya, 2 dengan 5, 5 dengan 9. Ini tambah 3, ini tambah 4. Ya, tapi yang ini dengan 25. Iya. Bedanya tidak sama 4 juga. pangkat 2, 3 Ya. pangkat 2. Nanti kita Pangkat coba ke tadi. yang ketiga. 2, 4. Berarti 3 dengan 9. 39. 5 dengan 25. 25. Kalau di situ kita bisa dapat polanya. Berarti ini pangkat 2 Pangkat ya. 2. Angkat 2. 5 pangkat 2. Ini 5 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, berarti yang di sini dari 4 ya. Iya. 4 pangkat 2. Kemudian yang di sini 9 pangkat 2. 9 pangkat 2. Dan yang di sini 25 pangkat 25 2. pangkat 2. 16, Ini bilangan 81, kuadrat ya. 4 pangkat 2 berarti 16. 16. 81 81. dan 600. 625. Nah, kita lihat di sini ada bantuannya 64 ya. Berarti 64 itu untuk yang 16 ya. 16 pangkat 16 ya, pangkat 2 2. berarti 64.
Jadi jawabannya adalah bagian A. A. Baik, kita lanjut nomor 27. Empat puluh 44, 36 dan 52. Nah, ini ada yang bertambah kemudian berkurang baru bertambah. Ya. Ini bedanya 4 ya. Ya. Tapi di sini kurang 8 ya. Ya, 36 dan 52 bedanya 40, 44, 36 dan 52. Dua satu. 36 dikurang 52. 21. 12 kurang 6, 6. Ini 6. 16 ya. 16. Berarti yang berikutnya kita ini kan 4, 8, 16 ya. Berarti tambah 4. Berarti ini di Tambah 4. Oh, ini ada polanya bertingkat ya. Ini dikali, ini kan 4, 8, 16 ya. 4 ke 8 itu dikali min dikalikan negatif 2. 4 kali 2, 8 ya. 8 kali 2 itu 16. Berarti ini dikalikan min 2 lagi. 16 kali min 2. Ya. Kali negatif 2. Berarti kurang 32. 32. Ya, 52 kurang 32. Berarti 22. dapat 20. Ya, 20 nah, di sini dikalikan ini kan kali negatif 2 ya. Ini kali negatif 2. Berarti ini dikalikan negatif 2 juga. Dapat 64. ya 64. 64. 64. Berarti 20 tambah 64. 64 dapat 84. ya. Ya, kita bisa lihat di sini pilihan jawabannya adalah bagian E. Ya. Nah, jadi kita tidak perlu cari sampai terakhir ya, karena sudah beda pilihan jawabannya. Jadi jawabannya adalah bagian E, 20, 84, min 44. Jadi selain pola beda yang kedua ya, kita bisa lihat juga bedanya yang ketiga ya. Ya, berarti ini yang disebut dengan yang ini. Ya, seperti ya, larik ya.
Jadi di bedanya ada deret juga ya. Di bedanya ada deret juga. Jadi kita bisa ikuti dari situ. Nah, sekarang yang ke 28, nomor 28 ini 1 ya. Kalau ini yang dicari yang dari depan ya. 1, kemudian titik 125, 216, 340, 3 ya. Ya, ini kita bisa lihat bilangannya adalah bilangan yang merupakan bilangan kubik ya, pangkat hasil dari pangkat 3. Jadi ini 5 pangkat 3, 216 itu adalah 6 pangkat 3, dan 343, 7 pangkat 3. Nah, kalau 1 pangkat 3 1 ya. Berarti di sini ya 2 pangkat 2 3, pangkat 3, 3 pangkat 3 3, pangkat 4 3, pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8, 8. 8, 3 pangkat 3 berarti 27, 7, 4 pangkat 3 itu 64. 64 ya. Berarti jawabannya bagian C. C. Nah, jadi bisa Ibu lihat di sini ini bilangan kubik ya namanya, bilangan yang hasil pangkat 3. Kalau yang pangkat 2 itu 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Ya, biasanya itu juga sering muncul ya di soal-soal. Oke, kita lanjut yang ini. 89, 85, ya 79, 77, 61 dan 67. Oke, ini berkurang ya, berarti 89 ke 85 ke Kurang 79 77. Ya, ini kurang 4. Ini kurang berapa ya? 85 ke 79. Kurang 6 ya. 6, 79 ke 77. kurang 8, kurang 2, Kurang 2. 77 ke 71. kurang 6, kurang 6, Kurang 6. 6, Nah, apakah polanya konsisten? tidak, Tidak konsisten ya. Berarti bukan di 2. Kita bisa lihat lagi di selangnya. 89 ke 79. 79 ke 71. Ini 10. Ini 8, 8. Nah, kemudian kita lihat yang ini apakah sama. 85 ke 77. 7, 7, 8 ya. 8 atau 7. Ini 8. Ya, 77 ke 67. Itu 10, 10 ya. Ya, ya, berarti yang dari awal itu 10, 8. Berarti ini 10 ya. ya, tambah 10, Ya, 81. dikurangi ya. Dikurangi. Kurang. Oh, Kurang. Mohon maaf saya tidak sempat tulis. berarti 61. Jadi selang 2 ya. Barisannya selang 2. Ya, Dan beda ya urutannya. Ini 10, 8, 10. Kalau sini 8, 10, 10, 8. Berarti 71 kurang 10 dapat 61, 60. 61, Ya, 67 dikurangi 8 dapat 59. 59. Berarti jawabannya yang ini ya.
Bagian A. bagian A. Jadi kalau kita lihat tidak konsisten barisannya, ya kita bisa lihat yang keduanya, selang 1. Kalau tidak konsisten lagi selang 2, kita lihat lagi selang yang ketiga. Seperti itu. Jadi tidak terpaku antara satu selang saja. Ya. Oke. Sekarang untuk yang huruf ya, untuk huruf mungkin lebih mudah ya. Ini DE, K, titik-titik, titik-titik S ya. Berarti ada yang hilang ya. DE, berarti yang hilang F, G, H, I, J ya. Kemudian K, berarti di sini L ya. Ya hilang 5, berarti M, N, O, P, Q. Ya, berarti benar di sini. Sisanya itu yang terakhir adalah RS. Berarti ya yang di sini adalah L dan R ya. L dan R. Ya. Bagaimana itu, Pak? Ya, oke, saya ulang. Di sini kan bilangan bukan bilangan ya, hurufnya DE, kemudian K, titik-titik, titik-titik S ya. S. Ya, DE kan berurutan kan? DE. Ya, tapi Ya. setelah DE langsung K. Ya, berarti ada yang hilang kan? Nah, yang hilang itu apa saja? F, F, G, G, H, H, I. I, J. Berarti ada 5 yang hilang kan? Ya. Ya, setelah 5 itu ada di sini kan 2. Urutannya 2 ya. DE. Berarti di sini setelah K adalah L. L ya. Nah, setelah KL kita lewati lagi 5. Berarti M, N, O, P, Q. Ya. Kemudian bilangannya R, S. S. Nah, tepat sesuai yang ini kan? DE, kemudian KL, KL dan KL, RS. RS. S ini kan yang terakhir kan? Ya. Ya. Oh. Berarti kita lihat yang di titik-titik itu yang mana? Ya. L, R. L dan Ya. ya, jadi untuk yang huruf seperti itu. Kita bisa lihat mana yang hilang atau yang diputar. Nah, lanjut yang 31 ini. Nah, ini cuma satu ya. Ini J, O, K, titik-titik, L. Nah, ini lagi bagaimana? J. Ya, kalau yang huruf biasanya kita lihat urutannya. Kita lihat urutannya. Apakah dia urutannya maju atau mundur ya, atau dibalik. Titik-titik L, M. Ya, ini kan kalau kita ambil selang satu kan tidak konsisten ya, J, O, K ya. Nah, kita coba selang 2 ya. J, K, L. Nah, itu kan berurutan kan? Tapi di sini mulainya dari O. Berarti P. Ya, tapi kalau kita ambil P di sini M ya. Ya, M. tidak konsisten. Nah, tapi di sini bilangannya bukan bilangannya, hurufnya itu berurutan. Nah, kita bisa lihat dari belakang. Ini kan dari depan kan? Kita ambilkan dari depan J, K, L. Nah, kita ambil dari belakang. Nah, M, titik-titik, N. titik-titik, O ya. Nah, berarti N. yang kira-kira bisa tepat di sini kira-kira apa? N. Nah, N ya. M, N, O. Jadi kalau huruf bisa kita ambil dari depan atau kita ambil dari belakang ya. Ya, kan tidak seperti bilangan kan. Jadi
yang cocok di situ adalah N. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau huruf itu bisa kita ambil kita lihat dari depan, bisa juga kita lihat dari belakang. Ya, yang penting urutannya itu sesuai dengan yang di abjad. Ya, misalkan seperti ini juga. Ini kan Peki. Ya, berarti berurutan kan? Nah, kemudian langsung L. Titik-titik. Titik-titik. I. Nah, kalau ini kita ambil 2, tidak bisa. Tidak konsisten kan? PL. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Peki, kemudian titik-titik L, titik-titik, titik-titik I. Ya. Berarti kita lihat di sini polanya adalah urutan dari 2 bilangan ya. Ini Peki, berarti kalau di sini L, ya setelah L berarti M. M ya. Ya, kemudian di sini I. Ya, sebelum I Berarti berarti H. H. Jadi H. M dan H. H. Ya. Jadi kita bisa lihat dari situ urutannya. Oke. Ya, untuk soalnya sampai situ yang nomor 32. Ya, mungkin kita bisa lihat contoh soal yang lain. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apa ada pertanyaan sampai situ? Ya, jadi untuk urutan huruf itu bisa tidak harus dari depan ya. Yang penting urutannya kita rasa sesuai. Ya. Jadi bisa dari depan ataupun dari belakang. Tidak seperti bilangan. Kalau bilangan kan bisa kita lihat dari jumlahnya atau bedanya, selisihnya, atau perkalian atau perpangkatan. Nah, kalau huruf kita tinggal lihat urutannya saja. Mana yang kira-kira sesuai. Dun. Hmm. Oke, mungkin ada beberapa contoh soal lagi ya. Ya, kita bahas 5 nomor saja. Yang ini. Nah, ini mungkin cukup mudah ya. Karena hanya satu yang dicari. Ya. Kira-kira nomor 1 ini berapa ininya? 9. 1357 berarti 9 ya. Iya. Nah, kalau yang ini 13927. 9. Tidak ada 9 pilihannya, Bu. Iya, yang 19 ya. Yang nomor 2. 36. 36. 36. Dari mana 36-nya? Oh, maaf. 3. Tunggu. Kalau 36 kayak 27? Ya, kita lihat dulu bedanya.
Iya, Ini iya. bedanya kira-kira apa? Ya, ini bedanya Kali 3. ya kali 3 ya. Berarti ini Iya, kali iya. 3. Maaf Kali tadi. 3. Kali 3 ini. Ya, kali Iya. 3. Berarti 27 kali 7 3. kali Ya. 3. Kelipatan 3 berarti 81 ya. 61. 1. 81. Ya, kalau satu-satu hanya satu seperti ini mungkin lebih mudah. Ya, ini 4, 9, 16, 25. Nah, ini juga kita bisa kita hitung bedanya. Ya, bedanya tidak konsisten. 36. 36. Dari mana 36? Oh iya, ya, enggak. Pangkat 2, pangkat 3. Ya, pangkat 2, ini 2 pangkat 2, Iya. ini 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan 5 pangkat 6 2. pangkat 2. 6 pangkat 36. Berarti 36 ya. Nah, yang ini 1024, 512, 256, titik 64. Ya, ini berarti bedanya Bagi 2. dibahagi 2 ya. Bagi 2, iya. 64 ke 32 berarti dibahagi Ya. 2. Ya, kita bisa lihat dari angka yang kecil ya. Kalau yang besarnya terlalu sulit untuk dibagi. Ya, ini berarti dibahagi 2. 2. Berarti dari sini ke 128. bahagi 2. 128. Oke. Nah, ini yang Fibonacci ya. Fibonacci itu artinya setiap dari di depan itu penjumlahan dari 2 angka di belakang. Jadi misalkan ini 112. 1 tambah 1 itu 2 ya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Ya, berarti ini dari 8 tambah 3. 21. Berarti 13. 21. 21. 1. Ya, benar. Oke. Ya, sampai sini saya nomor 6. Ya, kalau ini bagaimana nih? Ini 347. Tapi di sini 47-nya Ada 19. langsung 19. Iya. Ya, kira-kira bagaimana yang ini? Empat. Dari 3 ke 7 itu dia. Ya, kita bisa cari 4. yang kedua ya kalau beda. Ya. Ya, 7 ke 13. 4. 7 ke 13 berarti 7 ke 13. 6 ya. Ya. 13 ke 21, 8. 8 ya. Iya. Berarti 21 ke sini 10. 10. Ya, berarti 31. 31. Ya. Karena kalau kita ambil yang 4 ini setelahnya. Ya. Jadi kita ambil saja mana yang dari situ, kita tidak perlu hitung pola yang keduanya. Ya. Ya. Oke. Nah, lanjut 32, 31, 30, 20, 19, 18, 17. Ya, kira-kira bagaimana yang ini? 32 ke ini tidak konsisten ya.
Berarti kita bisa coba ke yang ketiga. Kurang 32 ke 20, 20 ke 17. Apakah konsisten? Ada juga ya. 13. 32 ke 20 kurang 12. Nah, pilihannya 98765 ya. 32 ke 31. Kemudian 30. Ikut FGFG itu Bapak Uti, ada kegiatan apa? Tiga satu ke 30. Selisih 1. Kurang 1. 19 ke 18 kurang 1. Berarti 18. Ini 2, kalau ini 11 ya. 1. Ya, ya berarti 11. tidak konsisten. Ya, kira-kira berapa kalau yang ini? 32, 31, 30, 20, 19, 18, 17. Tidak konsisten polanya. Tiga dua, 31, 30, 20 ya, langsung ke 20. Ya, 16. kita bisa coba. Ini kurang 2 ya. Ini kurang 2, kemudian yang ini kurang 11 ya. 1. Kurang 11. 11. 19 kurang 17 berarti 2. kurang 2 ya. Kurang 2. Berarti kita bisa ambil yang kedua ini. Tapi yang di sini itu 17. sini ya. 31 ke 20 itu bedanya 11, 20 ke 18 itu 2. Berarti dari 18 ke sini bedanya adalah 11. 11. 11. Berarti 18 dikurangi 11. 11. Ya, 18 dikurangi 11. Berarti 7. 7 ya. Kita lihat apakah ada opsinya. Ya, ada ya. Berarti jawabannya adalah 7. Oke.
98, 80. Ya. Kasih mati. Kemudian 64 dan 50. Sembilan puluh 98 dikurangi 80 berarti 18. 18 ya. Iya. 18, kemudian 80 ke 64, 16. 16 ya. Iya. Kemudian 64 ke 50, 40. 14. 40. Berarti 14. di polanya adalah pengurangan bilangan genap ya. Iya. 18, 16, 10. 12. Berarti ini bedanya 2 ya. 2. 12, 10. 10. Ini Kalau 50 kurang 10. 14, Pak, bukan 12. oh iya 14, 14 Pak, ya. baru 50 kurang 12. 14 Mas. 50 yang kurang 12. 50 kurang 12. 50 dikurangi 12. 12. 38. 16, kemudian di sini 14 ya. 38. Ya, 14. Berarti 38. 38. Oke, sampai nomor 10 ya. Ya, ini ada di latihan yang saya bagikan di grup kemarin. 3, 7, 6, 12, 11, 17, 18, 22. Tiga dan 6, selisih 3. Ya, 3, 6, 11. Ya, kalau satu tidak ini ya. Kalau antara satu tidak konsisten ya. Ya, 6 dengan 11 berarti 5 ya. Iya. 11 dengan 18, Selisih 7. 7 ya. Berarti 18 dengan yang di sini berarti 9. 9 ya. Jadi tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9. Tambah 9 ya. Iya. Berarti 4 Injil. 27. 27 ya. 7. 27. Oke, yang terakhir yang ini 039 Pangkat 2. 18. Pangkat 2. Enggak. Ini tambah 3, ini tambah 6, ini tambah Tambah 7. 9. 9. Berarti 18 tambah 10. Tambah 10. Kita lihat bedanya dari 0 ke 3 ke 9 ke 18. Ini 12. 3 ditambah 3, ini bedanya 6. Ini bedanya 9. Baru tambah 12. Ya, berarti kelipatan 30. 3 ya. Iya.
Berarti di sini ini bedanya tambah 3, ini bedanya tambah 3, berarti ini juga tambah 3 ya, tambah 12 berarti 30. 30 ya. Jadi deretnya bersusun ya. Di bedanya ada pola lagi. Jadi jawabannya 30. Oke, mungkin untuk yang soal berikutnya, latihan soal berikutnya kita bisa bahas lagi ya di kesempatan berikutnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai di situ dulu ya untuk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Mohon maaf kamera saya sudah lowback ya. Ya Pak, terima kasih. Bapak Ibu bisa untuk minggu depan sudah bisa masuk ke materi yang ketiga ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, kekurangan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ya Pak, terima kasih. Baik, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.